kita ringkas aja soal yang tadi ya. Pupuk yang diberikan sekurang-kurangnya 900 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Pupuk pertama butuh 45 gram fosfor dan 30 gram nitrogen. Kemudian pupuk kedua butuhnya 30 gram fosfor dan 40 gram nitrogen. Nah, satu bungkus pupuk pertama harganya 27.500. Pupuk kedua harganya 22.500. Nah, biaya minimumnya berapa katanya untuk dikeluarkan oleh petani. Nah, kalau dilihat di sini, yang pertama perhatikan yang bagian ini. Pupuk diberikan sekurang-kurangnya 900 gram fosfor dan 720 gram nitrogen. Nah, itu pasti nanti sekurang-kurangnya. Berarti yang paling kurang, yang paling kecil angkanya adalah 900 gram. Berarti dia lebih dari, ya. Lebih dari sama dengan 900 gram. Nah, tandanya gini. 900 gram. Ini fosfor. Nah, ini kemudian diberikan sekurang-kurangnya juga 720 gram nitrogen. Nah, berarti sekurang-kurangnya berarti paling sedikit adalah 720 gram. Kalau kurang lagi tak boleh. Paling sedikitnya adalah 720 gram, berarti lebih dari juga sama dengan. Lebih dari sama dengan 720 gram nitrogen ya. Nitrogen kita simbolkan dengan N aja ya. Nah, berarti yang jadi X dan Y-nya adalah, berarti di sini nih apa nih? Fosfor ya. Nah, di sini bikin fosfor. Nah, yang ini berarti nitrogen. Nitrogen. Oke. Nah, sekarang kita buat tabelnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, berarti ini adalah pupuk pertama. Yang ini pupuk kedua. Nah, gitu cara bikin model matematikanya, bikin tabelnya. Nah, sudah itu pupuk pertama 45 gram fosfor. Nah, kalau udah kayak gini, ini P pertama 45. Yang ini 30 gram nitrogen. Nah, jadi ngisinya tuh bukan ke samping ya, tapi ke bawah. Kalau pupuk kedua 30 gram fosfor, 40 gram nitrogen. Nah, gitu ya cara bikinnya. Jadi tengok dulu yang dia bilang sekurang-kurangnya berapa atau yang paling banyak berapa. Nah, biasanya kan soalnya kayak gitu tuh. Paling banyak segini katanya gitu. Nah, kita lihat dulu. Langsung kita letakkan di sebelah kanan. Ya, tergantung kalau sekurang-kurangnya berarti lebih dari sama dengan. Kalau paling banyak berarti kurang dari sama dengan gitu ya. Kita langsung letakkan di tengahnya. Nah, sesuai sama namanya. 900 ini punya siapa? Fosfor. Langsung bikin di sini. 720 ini punya siapa? Punya nitrogen. Langsung bikin. Nah, berarti yang menjadi X sama Y-nya adalah pupuk pertama dan pupuk kedua. Nah, ini kalau misalnya kita bikin modelnya berarti adalah ya modelnya 45X ya, pupuk pertama menjadi X tambah 30Y lebih dari sama dengan 900. Atau ini boleh dikecilkan ya, dibagi 15 boleh. Ini dibagi 15. Berarti ini jadinya 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan dibagi 15 berarti 60. Oke. Nah, sudah seperti itu. Nah, berarti kita sudah dapat persamaan pertama ya. Ini kita simbolkan jadi persamaan pertama. Nah, kemudian untuk yang kedua,
Ya kan, persamaan kedua itu adalah 30x ya, ini x, ini y, ditambah 40y lebih dari sama dengan 720. Nah, ini boleh disederhanakan dibagi 10 aja ya. Dibagi 10 berarti nolnya hilang 1. Jadinya apa? 3x ditambah 4y lebih dari sama dengan 72. Nah, ini adalah persamaan kedua. Nah, ini udah dipindahkan ya ke lembar baru. Jadi persamaan pertama adalah 3x tambah 2y lebih dari 60. Persamaan kedua 3x tambah 4y lebih dari sama dengan 72. Nah, kemudian setelah kita membuat modelnya, kita dapat dua persamaan ya. Dan ya, persamaan tambahan lainnya, karena dia suatu barang yang nyata, berarti X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 gitu ya. Nah, ini untuk tambahan nanti di gambar aja. Nah, sekarang kita harus bikin dulu gambar keduanya. Nah, caranya adalah dengan membuat titik koordinatnya ya. Pertama, kita buat dulu yang ini, X sama dengan 0, berarti jadinya apa? Kita mau bikin titik koordinat nih. Berarti 3 dikali 0 ditambah 2y. Ini buat sama dengan aja dulu ya. Buat sama dengan aja dulu. Sama dengan 60. Nanti waktu digambar baru kita pakai lebih dari atau kurang darinya gitu. Nah, ini habis. Ini 60 ya. Oke, berarti 2y sama dengan 60. Y sama dengan 30. Oke. Nah, sekarang Y-nya yang 0. Oh, tunggu dulu. Nah, berarti ini titik koordinatnya adalah X, Y ya. Koordinat tuh berarti 0,30. Oke. Sekarang yang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 berarti jadinya 3X ditambah 2 kali 0, 0 ya. Sama dengan 60. Ini habis. Oke. Berarti sisa 3x sama dengan 60, x sama dengan 20 berarti. Nah, titik koordinatnya apa? X, Y, berarti 20, y-nya 0. Oke, dapat 2 titik. Ya, baru 2 titik. Ini satu garis nih, ya. Ini satu garis. Nah, ini untuk persamaan kedua. Sama. Kita bikin untuk x sama dengan 0. Jadinya 3 dikali 0 tambah 4y sama dengan 72. Oke, kemudian ini habis. 4y sama dengan 72. Y sama dengan nah, 4y sama dengan 72. Y sama dengan 18 berarti ya. 72 bagi 4, 18. Berarti koordinatnya adalah 0,18. Nah, kemudian yang Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 akan menjadi 3x ditambah 4 dikali 0. Ya, ganti 0 sama dengan 72. Kemudian habis ini. Oke, berarti 3x sama dengan 72. X sama dengan 24 ya. Nah, berarti ini koordinatnya adalah x, y 24,0. Oke, dapat koordinatnya. 2 garis ya. Nah, ini kalau misalnya kita gambar, ini satu-satu ya persamaannya. Persamaan yang pertama dulu. Nih, ini 0,30. Ini titik 0 ya. 0, ini x-nya di 0,
Y-nya di 30, misalnya di sini lah ya. Di sini. Oke, di sini 30. Oke, kemudian di sini 20,0, berarti X-nya di 20. Y-nya di 0, berarti tetap di sini. Nah, berarti ini langsung digaris. Oke. Nah, itu dia garisnya. Nah, kemudian di titik yang kedua. Ya, kedua adalah 0,18. 0,18 anggaplah di sini misalnya. Sini 18. Kemudian ini 24,0. Misalnya di sini 24-nya. Oke, langsung garis. Oke. Nah, sekarang yang membingungkan di sini ada titik potong ternyata. Ya, antara nih di garis yang pertama, ini garis yang kedua, ternyata di sini ada titik potong. Berarti kita harus cari X, Y di sini. Caranya adalah dengan eliminasi substitusi. Nah, dengan mengeliminasi dan substitusi, nah kita dapat di dua persamaan ini balik lagi ke persamaan yang di atas ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kita eliminasi, berarti kita, ini kan karena kebetulan udah sama-sama 3x ya. Kalau misalnya belum ya, anak-anak ibu kan udah pernah belajar ya di kelas 1 caranya menyamakan x-nya atau menyamakan y-nya. Nah, ini kebetulan udah sama nih x sama y-nya. Berarti kita tinggal eliminasi. Eliminasi x-nya ya. Untuk mengeliminasi x-nya tentu kita harus mengurang ya. 3x kurang 3x habis. Oke. 2y kurang 4y adalah negatif 2y. 60 dikurang 72 adalah negatif 12. Berarti y sama dengan negatif 12 per negatif 2. Y sama dengan 6. Oke, dapat y-nya 6. Nah, sekarang ambil salah satu persamaan, masukkan y-nya 6. Misalnya persamaan pertama, boleh berapapun yang persamaan yang manapun, hasilnya akan tetap sama ya. Persamaan pertama adalah 3x ditambah 2y sama dengan 60. Masukkan y-nya 6. Nih, y yang ini masukkan. Berarti 3x ditambah 2 dikali 6 sama dengan, oh ini kurang 60 ya, dengan 60. Oke, berarti 3x tambah 12 sama dengan 60. Berarti kita selesaikan. 60 dikurang 12 adalah 48. Berarti x sama dengan 48 per 3. Atau x sama dengan 16 ya, 16. Nah, inilah titik koordinat x, y-nya. Berarti x-nya adalah 16,6. Nah, ini berarti titiknya adalah 16,6. Nih, 16,6. Nah, setelah kita dapat titik potongnya atau tipot ya, titik potong, baru dari gambar ini kita akan menyelesaikan mana sih bagian yang diarsir gitu, mana daerahnya. Nah, di garis pertama, nih garis pertama, yang ini ya garisnya yang hitam, dia tandanya lebih dari sama dengan. Berarti kalau X yang positif lebih dari sama dengan ke kanan arsirnya. Jadi ke sini. Oke. Nah, untuk yang persamaan kedua, oh ternyata dia lebih dari juga, berarti ke kanan juga. Daerahnya hop. Oke. Yang panjang. Oh. Oke, sampai bawah ya. Nah, kemudian oh ya,
karena dia soal cerita ya, selalu positif. X besar dari 0, Y juga besar dari 0. Berarti nggak boleh nih daerah yang sebelum Y ke sini nggak boleh. Yang X ke bawah, yang lewat dari 0 nggak boleh. 0 ke bawah nggak boleh, 0 ke kiri nggak boleh. Nah, berarti yang setelah ini aja gitu. Yang dari sini nggak masuk ya. Nah, sekarang yang menjadi daerah himpunan penyelesaian adalah yang diarsir 2 kali ya. Ini kalau misalnya kita lanjutkan sana, terus ini ke bawah, nah ini pasti kena kan. Nah, ini akan kena nih. Nah, yang diarsir kena merah sama hitam mana? Ini sama ini, ya enggak? Kalau ini kan dia cuman yang hitam aja. Tapi kalau yang ini merah ke hitam kena, ini juga kena, ini juga kena. Nah, berarti daerahnya itu adalah yang ini. Oke. Oke. Ini batasnya ya, ini bawahnya ini nggak masuk nih. Oke. Nah, sekarang kita tentukan titik, 3 titik yang kena arsir 2 kali. 4 kali dong ya. Ini 2, ini 4 ya, 2 lagi. Nah, titik yang kena arsir 2 kali adalah di sini. Ini 1. Di sini adalah titik berapa tadi? 0,30. Yang ini titik nih 16,6. Yang ini adalah titik 24,0. Oke. Nah, paham ya? Nah, setelah dapat titik tadi, 3 titik yang kena arsir 4 kali ya. Nah, sekarang kita tentukan biaya minimumnya. Tadi katanya harga pupuk pertama 27.500. Harga pupuk kedua 22.500. Nah, berarti ini namanya fungsi kendala ya. Artinya yang dicari ya, kendalanya apa gitu. Nah, berarti fungsinya itu ya adalah yang mau kita cari 27.500. Tadi pupuk pertama apa? X. X ditambah 22.500 Y ya. Karena pupuk pertamanya adalah X, pupuk keduanya adalah Y tadi. Nah, ya. Nah, ini dia yang akan kita cari. Nah, disinilah kita akan melihat di yang manakah dia biaya paling minimum. Nah, sekarang masukkan angka X dan Y-nya. Ya, berarti untuk X dan Y-nya adalah 27.500. X-nya 0, oke, kali 0 berarti habis ya. 22.500, Y-nya adalah 30. Ini sih otomatis habis ya, kali 0 kok. Nah, ini sama dengan berarti ini adalah 675.000. Nah, untuk yang ini berarti 27.500. Ini untuk yang titik 16,6 ya. X-nya berapa? 16. Ditambah 22.500. Di sini 6 ya Y-nya. Nah, ini 27.500 dikali 16 adalah 440.000 ditambah dengan 22.500 dikali 6 135.000. Nah, ini berarti adalah 575.000. Oke. Nah, ini terlalu dekat ya. Di bawahnya aja. Titik 24,0 sama dengan ini berarti 27.500 dikali 24 ditambah 22.500
dikali dengan 0. Nah, ini otomatis habis. Ini berarti adalah 660.000. Nah, coba perhatikan yang ditanya adalah biaya minimum. Nah, ini 675.000. Ini 575.000. Ini 660.000. Mana yang minimum? Ini. Minimum. Berarti ya, jadi biaya minimumnya, min aja lah ya, adalah Rp 575.000. Nah, berapa kandungannya? Yang mengandung 16X ya. Yang mengandung 16 pupuk pertama dan 6 pupuk kedua. Nah, berarti dia akan minimum kalau misalnya kita pakai 16 pupuk pertama dan 6 pupuk kedua ya. Kita akan minimum yang akan dikeluarkan petani itu. Ya, ini biaya minimumnya. Nah, biaya minimumnya dia akan mencapai biaya minimum kalau misalnya dia memberikan pupuk 16 pupuk pertama ya, dan 6 bungkus pupuk kedua. Begitu cara mencarinya.